Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan. Kita boleh berada di akhir pekan ini, di bulan Desember. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara-saudara, kalau kita mau perhatikan doa Yesus ini, maka hanya sedikit bagian di dalam seluruh pasal ini yang mana Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Hanya sedikit bagian, tetapi sebagian besar doanya adalah untuk umat-umatnya, untuk murid-muridnya, baik murid-muridnya pada saat itu maupun murid-muridnya yang akan datang, yang ada hari ini, bahkan yang akan ada sampai kapan Tuhan membuka pintu anugerahnya bagi keselamatan manusia. Nah, bagian yang ketiga dari doa Yesus itu, saudara-saudara, adalah ayat 17. Bagian yang ketiga dari doa Yesus itu pada ayat 17 disebutkan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita, untuk dialami oleh saya dan saudara, supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Kata dikuduskan di sini diartikan saudara-saudara adalah dipisahkan bagi Allah. Kuduskanlah mereka artinya adalah pisahkanlah mereka bagi dirimu sendiri, bagi Allah sendiri dalam kebenaran. Berbicara sesuatu yang dikuduskan bagi Allah, saudara-saudara, adalah sesuatu yang terbaik, saudara. Sesuatu yang terbaik. Segala yang dikuduskan bagi Allah itu harus sesuatu yang terbaik. Kenapa? Kalau kita melihat misalnya di dalam Alkitab, saudara-saudara, dalam kitab Keluaran, domba Paskah disebutkan dikuduskan. Sebelum dia disembelih, dia dikuduskan, dipisahkan bagi Allah. Dan domba Paskah itu adalah domba yang terbaik, yang tidak bercacat, yang gemuk, yang terbaik. Kemudian kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat. Hari Sabat, hari perhentian, hari yang penuh berkat bagi umat Allah. Saudara-saudara bisa bayangkan ketika pada hari Sabat, sebelum hari Sabat, Allah mencurahkan berkat 2 kali lipat kepada bangsa Israel. Mana 2 kali lipat dicurahkan untuk bangsa Israel, sehingga pada hari Sabat mereka dapat beristirahat penuh, konsentrasi penuh, fokus penuh untuk beribadah, menyembah Tuhan, menyelidiki kebenaran-kebenaran firman-Nya. Jadi hari Sabat adalah hari yang terbaik dari semua hari yang diciptakan oleh Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang sesuatu yang dikuduskan, dipisahkan bagi Allah adalah yang terbaik. Jadi, saudara-saudara, kalau Allah memisahkan kita bagi dirinya sendiri, maka saya dan saudara adalah yang terbaik. Itu sebabnya, mari saudara-saudara kita hargai diri kita, panggilan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Ingat doa Yesus kepada Bapa di sorga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Yesus sebegitu besar menilai kita dengan baik, sebegitu dalam Dia menilai kita dengan luar biasa, sehingga kita diminta secara khusus kepada Bapa di sorga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Pisahkanlah mereka, asingkanlah mereka, buatlah mereka sesuatu yang tersendiri, saudara-saudara, berbeda dari yang lain. Dalam suratnya, Petrus kemudian mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menyatakan lebih jelas kepada kita betapa berharganya kita di pemandangan Allah. Betapa indahnya kita di pemandangan Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, Allah memandang kita, menilai kita sebagai yang terbaik. Itu sebabnya Dia mau menguduskan kita. Dia mau menguduskan, mengasingkan kita. Dengan maksud apa di sini disebutkan? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Supaya kita menyaksikan, menjadi saksi, memberitakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam Tuhan selalu ada keajaiban. Di dalam Tuhan selalu ada kesaksian-kesaksian yang hidup untuk memberitakan kebesaran Tuhan, untuk memberitakan keagungan Tuhan, untuk memberitakan kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Hargai diri kita sendiri, karena Tuhan pun begitu berharga memandang kita, saudara-saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.